Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Kita ketemu lagi di channel Stock Technician. Kali ini saya mau membahas mengenai hal yang sedang menjadi topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu mengenai Joska.id. Sebagai seorang trader yang menggunakan pendekatan analisa teknikal, saya memiliki beberapa sudut pandang. Ada hal-hal yang ingin saya garis bawahi dari kasus ini. Pertama, sebagai seorang trader atau investor lah, kita tentu saja memiliki rekening dana investasi atau rekening dana nasabah atau apapun itu. Istilahnya sih RDI atau RDN. Itu adalah satu rekening khusus yang dibuka atas nama nasabah, tapi untuk keperluan jual beli saham. Jadi pada saat kita membeli saham, uangnya akan didebit dari rekening tersebut, dan pada saat kita menjual saham, uangnya akan dikreditkan masuk ke rekening tersebut. Sehingga rekening ini menjadi satu-satunya jalan keluar masuk jual beli saham yang kita lakukan di Bursa Efek Indonesia. Tentu saja selain kita punya RDI di bank, kita punya rekening atau kita buka account di perusahaan sekuritas. Seperti biasanya kalau kita punya account, kita dikasih login, username ya, kemudian ada passwordnya. Kalau di Philip itu ada istilahnya pakai PIN. Jadi di Philip Sekuritas itu kita ada punya 3. Pertama username-nya, user code-nya ada, kemudian ada PIN. Dimana itu kita mesti masukkan juga, dan ada yang namanya password yang tiap kali kita buka kita punya aplikasi itu dalam keadaan kosong, harus kita ketikkan secara manual. Nah, ini tentu saja tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Hanya nasabah yang berhak untuk mengetahui username, password, dan PIN. Itu pun bisa diganti ya. Jadi di sini kita melihat ada salah satu agak aneh ya, ternyata sang nasabah yang menjadi korban mengatakan rekeningnya itu bisa diakses oleh Joska.id. Dari mana Joska.id-nya bisa tahu ada password, ada username, dan ada PIN-nya? Ya tentu saja kalau bukan dari nasabah, ya tentu ada pihak lain yang kasih tahu. Tapi ini juga bukan salahnya Joska sendiri ya, karena kalau saya melihat menurut quote yang saya dapat dari Twitter, ternyata dalam kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, nasabah sebagai pihak pertama memberikan izin kepada Joska.id sebagai pihak kedua untuk mengakses rekening. Dari kutipan kontrak tersebut kita bisa katakan di sini clear, karena ternyata pihak nasabah memberikan izin untuk mengakses rekening untuk melakukan jual beli saham. Tetapi saya mau garis bawahi di sini bahwa untuk teman-teman semuanya, ini yang ada kontrak loh, bisa saja terjadi seperti ini. Bagaimana kalau misalnya tidak ada kontraknya, teman-teman memberikan login, username, kemudian passwordnya, PIN-nya semua kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengoperasikan rekening yang teman-teman miliki. Apakah ini bisa dituntut secara legal? Oh, tidak semudah itu kan. So, teman-teman ingat, setiap transaksi yang terjadi dalam rekening tersebut dicatat oleh perusahaan sekuritas. Di sini semuanya terlihat sebagai suatu transaksi yang sah karena menggunakan login, semuanya oke, passwordnya oke, PIN-nya oke, semuanya oke, dan semuanya tercatat dilakukan oleh sang nasabah secara pribadi. Nah, di sini ini teman-teman mesti waspada kalau memberikan username ke orang lain, nah, kemudian terjadi kecelakaan seperti ini, misalnya mengalami kerugian bla bla bla, teman-teman tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena semuanya tercatat nasabah sendiri yang melakukan transaksi. Hati-hati dengan username. Yang kedua, mengenai saham IUCK LAK yang dipilih oleh Joska.id. Kita harus melihat bahwa saham yang ada di Bursa Efek Indonesia diperdagangkan secara bebas. Tidak ada indikasi pelanggaran hukum.
pembelian lot itu adalah sah, terjadi secara adil, secara fair, karena memang terjadi di tengah pasar. Soal harganya di berapa membeli ataupun di harga berapa ingin menjual, ya itu bukan masalah kan. Karena yang kita lihat di sini adalah proses terjadinya transaksi jual beli. Entah apa dasar hukumnya, kemudian ada yang mengatakan ada indikasi jual beli, ada indikasi penipuan. Ya saya tidak melihat hal itu terjadi dalam kasus ini. Karena yang kita lihat adalah transaksi jual beli pada saham LAK. Soal adanya indikasi terlibat dalam suatu permainan, kita katakanlah dalam bahasa yang cukup kasar, yaitu pencucian uang. Nah, ini harus dibuktikan lebih jauh. Apabila memang ada pihak-pihak yang terlibat, kemudian itu memainkan harga, sehingga menjebak atau terindikasi melakukan sedikit permainan, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Nah, ini juga tidak bisa langsung serta-merta kita katakan sebagai suatu kejahatan. Karena ya memang begitulah pasar modal. Kalau teman-teman hanya mengikuti apa yang kata orang, apa pendapat orang, apa opini orang, apa rumor yang diberikan oleh orang lain, ya seperti ini sangat sering terjadi. Dikatakan, ya ini pesannya bagus, kita kenal orang-orang dalamnya. Di tweet ini kan nasabahnya sudah mengalami keuntungan floating profit sekian persen, 100% lebih ya. Kemudian udah minta dijual tapi belum dijual, sampai akhirnya mengalami floating loss yang cukup besar. Di sini kan kita bisa melihat bahwa Yuska beberapa kali memberikan obat penenang, memberikan kata-kata penghiburan, memberikan suatu suntikan moral, sehingga sang nasabah tidak jadi melakukan penjualan, atau sang nasabah akhirnya pasrah. Sang nasabah akhirnya ya percaya aja dengan apa keputusan yang diambil oleh pihak Juska. Padahal kan Juska sendiri hanya mendengarkan rumor berdasarkan kepercayaan, kita kenal orang-orang di dalam, bla 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 bla, sama sekali tidak dibenarkan dalam mengambil suatu keputusan untuk trading, investasi. Hal-hal semacam itu bukanlah suatu alasan. Sebagai seorang teknikal, saya mau mengomentari pernyataan dari Direktur Juska. Pak Direktur ini mengatakan pada tahun 2019 saham Juska sedang uptrend. Ingat loh, dia mengatakan sedang uptrend. Artinya apa? Dia mengakui secara implisit bahwa dia menggunakan analisa teknikal. Tapi beliau lupa, seorang teknikal seperti yang sering saya katakan tidak akan melakukan pembelian saham yang baru IPO. Kenapa? Karena datanya belum cukup panjang, chartnya belum terlihat cukup bagus, sehingga tren yang terjadi itu belum bisa kita nilai secara keseluruhan. Apakah beneran uptrend atau ya itu adalah permainan pasar, jadi belum menggambarkan emosi pasar yang sesungguhnya. Kalau mau dikatakan mereka kan manajer investasi, sehingga mungkin menggunakan fundamental. Nah, kalau teman-teman mau mengatakan Juska.id menggunakan fundamental, maka ini agak-agak membingungkan juga, karena ya secara fundamental kan saham LAK ini udah benar-benar over value gitu ya, harganya udah terlalu tinggi. Teman-teman boleh cek, ada beberapa analis yang mengeluarkan pernyataan bahwa saham LAK ini sangat-sangat over value, sehingga tidak layak untuk dibeli. Ya di sini teman-teman boleh menilai sendiri apakah Juska ini menggunakan teknikal atau fundamental, atau bahkan segoblok-gobloknya tidak ada dasar untuk mengambil keputusan. Dari perbincangan kita hari ini, apa yang bisa kita dapatkan? Menurut saya sih yang paling benar buat teman-teman semuanya, buat trader ataupun investor, yaitu selalu mempelajari apa yang sebenarnya teman-teman lakukan. Ingatlah, saya selalu mengatakan segala sesuatu yang tidak kita ketahui itu adalah risiko. Nah teman-teman, kalau mau membeli saham yang teman-teman tidak ketahui, itu adalah risiko.
Dan teman-teman sebagai seorang trader, sebagai seorang investor itu dibayar untuk mengendalikan risiko. Sehingga kalau teman-teman gagal mengendalikan risiko tersebut, ya teman-teman tidak akan dibayar. Sekali lagi saya mau menekankan, jangan percaya pada rumor. Saya selalu mengatakan, analisa saya selalu berdasarkan pada apa yang terlihat di chart. Kalau chartnya mengatakan uptrend, saya ikut. Kalau chartnya mengatakan downtrend, sebodoh amat. Biarpun dia mau bagi-bagi duit, mau bagi-bagi dividen, tidak peduli. Saham yang downtrend itu akan menjebak. Perhatikan aja nasibnya para korban atau yang bisa kita sebut ya nasabahnya Joska. Saya turut bersedih, tetapi yang bisa saya katakan adalah semua itu adalah hal yang sah. Tidak ada indikasi pelanggaran hukum. Secara kontrak, secara legal, kayaknya semuanya sah. Mungkin ada pelanggaran administratif karena Joska ternyata tidak memiliki izin sebagai manajer investasi. Ya itu mungkin salahnya mereka. Tapi kalau dikatakan transaksinya ilegal, jual belinya tidak sah, kalau menurut saya itu sah. Semuanya tercatat, terjadi dalam waktu perdagangan, dan ya semuanya jual beli, ada perpindahan uang, ada perpindahan saham. Kalau kemudian janji-janjinya itu cuannya sampai sekian persen, kemudian pembayarannya sekian juta, nah saya nggak mau komentar. Itu adalah kontrak disetujui oleh kedua belah pihak. Sampai di sini dulu, semoga kita semua bisa lebih tabah, semuanya bisa lebih clear, para korban juga bisa segera mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Penyelesaiannya secara hukum adalah jalan yang terbaik. Semoga bisa memuaskan semua pihak. Tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, karena walaupun tidak sehat, Anda bisa jadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.